Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pemirsa TV yang berbahagia, sambil menanti waktu berbuka puasa, marilah kita mengkaji tuntunan-tuntunan Islam yang termaktub di dalam Al-Quran dan atau Al-Hadis. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menggunakan akal pikiran dengan sebaik-baiknya, memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah, memikirkan ciptaan-ciptaan Allah dengan melakukan banyak riset yang hasilnya untuk diterapkan di dalam kehidupan keseharian, yang dampaknya dapat meningkatkan kesejahteraan manusia, umat manusia pada umumnya. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit-langit, samawat di sini jamak dari samaun yang mengandung isyarah ilmiah bahwa langit itu lebih dari satu. Dalam hadis Isra Mi'raj dijelaskan ada 7 lapis langit, dan dalam ilmu astronomi diketahui beberapa galaksi bintang. Wal ard dan bumi, wahtilafil laili wan nahar dan pergantian malam dan siang, la ayatil liulil albab, sungguh betul-betul menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Di dalam ayat berikutnya Allah jelaskan tentang sifat-sifat orang yang berakal. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah, selalu zikrullah, qiyaman wa qu'udan, dalam keadaan berdiri dan juga dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka yang selalu memikir-mikirkan, dengan bahasa lain think about atau do research, fi khalqis samawati wa tentang penciptaan langit-langit dan bumi, dan seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar, maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dalam hal muamalah atau interaksi manusia dengan manusia dan makhluk Allah lainnya, Islam membuka lebar pintu-pintu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan demi peningkatan kesejahteraan manusia. Di samping ayat wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard di atas, ada juga pesan Nabi yang sejalan dengan ayat tersebut. Dalam suatu hadis disebutkan, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berfikir-fikirkanlah atau fikir-fikirkanlah tentang ciptaan Allah, dan janganlah engkau memikir-mikirkan tentang zat Allah. Di hadis yang lain, tafakkaru fi ayatillah wa la tafakkaru fillah fa innakum lam tuqaddiruhu haqqa qadrih. Pikir-pikirkanlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan tentang zat Allah
seperti mikirkan bagaimana keadaan Allah yang kita gambarkan seperti makhluk, bagaimana kondisi tangan Allah, bagaimana tidurnya Allah, itu tidak boleh. Kita mikir-mikirkan tentang zat Allah seperti itu, enggak boleh. Maka di sini sesungguhnya kalian tidak akan mampu memikirkan hakikat Allah yang sebenarnya terkait zatillah tadi. Sejalan dengan ayat tersebut dan juga hadis tafakkaru tadi, pernah juga Nabi menjumpai suatu kaum di Madinah yang kaum tersebut melakukan penyerbukan kurma untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kurma. Awalnya Nabi melarang sehingga kaum tersebut tidak melakukan penyerbukan lagi. Kemudian saat panen dijumpai tidak baik, maka akhirnya ketika kemudian ditanya Nabi bla 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 karena terkait penyerbukan tadi, akhirnya Nabi kemudian mengeluarkan statement, antum a'lamu bi amri dunyakum, engkau lebih mengetahui urusan duniamu. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ayat wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ard dan hadis-hadis tadi telah menginspirasi ilmuwan muslim untuk melakukan banyak riset. Tidak mengherankan pada masa kekhalifahan Bani Umayyah di Andalusia Spanyol dan kekhalifahan Bani Abbasiyah di Baghdad, banyak bermunculan ilmuwan muslim dengan temuan-temuannya seperti Al-Khwarizmi yang dikenal sebagai Bapak Al-Jabar, Ibnu Sina sebagai Bapak ilmu kedokteran, kemudian Al-Battani ilmu astronomi dan trigonometri, Ibnu Khaldun ilmu ekonomi syariah Islam, dan Al-Zazari sebagai ilmuwan mekanik. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, demikian mutiara hikmah yang bisa kami sampaikan. Semoga kita dimudahkan Allah untuk selalu mengingat Allah, zikrullah, sekaligus memikir-mikirkan ciptaan Allah dalam rangka mengemban fungsi khalifah di muka bumi untuk memakmurkan bumi ini. Semoga bermanfaat dan selamat berbuka puasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.